Ya, Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi bersama dengan tim. Mari sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Percaya bahwa hadirat Tuhan membawa kita kepada kekuatan, kepada hikmat Tuhan, kepada ketenangan. Mari setiap kita masuk di dalam penyembahan dan kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Apaku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindukan, layakkan aku, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
hadirat-Mu. Mari sama-sama kita datang dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, katakan bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau segala-galanya. Bagi kami Engkau segala-galanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Lawatlah keluarga demi keluarga
Pernikahan demi pernikahan, anak-anak lawat dengan kasih-Mu. Kasih-Mu mempersatukan, kasih-Mu menyempurnakan, kasih-Mu mengikat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu tercurah bagi keluarga-keluarga, bagi pasangan, bagi anak-anak, bagi keluarga mertua kami. Biarlah kasih-Mu yang melawat, kasih-Mu yang bekerja, sehingga kami saling mengampuni, sehingga kami saling mengasihi, sehingga kami saling menerima, saling berdamai. Kami bawa keluarga kami bawa pernikahan kami, anak-anak kami. Pulihkanlah hubungan yang hancur, pulihkanlah hubungan yang retak, pulihkanlah ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu mempersatukan, kasih-Mu menyempurnakan, kasih-Mu mengikat hubungan di dalam kasih-Mu. Terima kasih, kami serahkan keluarga kami, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada, mujizat dalam pernikahan, mujizat dalam keluarga. Terjadilah lawatan-Mu, lawatlah setiap keluarga. Oh, mari Tuhan, Engkau melawat setiap keluarga, pasangan, anak-anak, keluarga mertua kami Engkau lawat ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan memulihkan hubungan yang hancur. Lawatlah Tuhan, dimanapun mereka berada, yang menyaksikan tayangan ini, ada urapan kesatuan dalam keluarga, pemulihan perdamaian dalam rumah tangga. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu
seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mulailah dari keluarga kami Tuhan. Mulailah dari kesatuan dalam pernikahan kami. Mulailah dari kesatuan hubungan dengan anak-anak kami, dengan keluarga mertua kami. Tuhan, kami mau Engkau bekerja dalam keluarga kami. Engkau bekerja melalui keluarga kami. Kami membawa semua keluarga-keluarga, baik yang ada di YouTube, di Facebook, dimanapun mereka sedang menyaksikan ini. Tuhan, turunlah urapan kesatuan dalam rumah tangga mereka. Turunlah urapan kesatuan di dalam keluarga demi keluarga. Sehingga keluarga yang broken dipulihkan kembali. Keluarga yang bertengkar kembali rukun damai. Keluarga yang selama ini jauh-jauhan, mujizat-Mu terjadi, mereka kembali dekat bersatu dalam rumah mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, sebagaimana Engkau menjadikan mujizat pertama air menjadi anggur di pernikahan Kana. Kami berdoa masih ada mujizat dalam pernikahan-pernikahan. Rumah tangga yang sudah putus asa, ada Tuhan Yesus yang memulihkannya. Mereka yang sudah letih dalam berkeluarga, mereka yang sudah lesu dalam berumah tangga, dalam pernikahan mereka sudah berbeban berat. Hamba-Mu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat pernikahan, mujizat kesatuan, pemulihan, pengampunan, kasih sorgawi, melingkupi rumah kami masing-masing, sehingga dalam rumah kami ada kesatuan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, saat dan waktu kami dengarkan firman ini, sehingga firman ini memberkati semua kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Good morning. Atau mungkin saudara bisa mendengar ini siang atau sore atau malam. Tuhan memberkati saudara. Saya sudah menganggap saudara keluarga-keluarga saya, khususnya yang ada di Facebook dan di YouTube. Kalau saudara perlu konseling dan doa dengan saya, silakan hubungi di WA pribadi saya 0811 63 7347. Tapi kalau agak lambat, mohon maklum ya, karena sudah begitu banyak yang antri minta doa konseling. Saudara, hari ini saya melanjutkan kembali bagaimana berjuang membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. Ya, ini jilid yang kedua. Mungkin juga akan berlanjut lagi jilid yang ketiga. Berjuang, karena saya katakan berjuang karena memang jujurnya dalam pernikahan itu kan yang pertama saya sudah bilang, dua pribadi yang banyak perbedaan dipersatukan. Ya wajar benturan. Tapi sebenarnya kalau kita belajar bisa menggunakan perbedaan itu jadi saling melengkapi. Ibarat sendok dengan garpu. Kalau bapak ibu makan pangsit atau indomie, saudara mungkin makannya dengan menggunakan sendok untuk kuahnya dan untuk mengambil minyak saudara bisa pakai garpu. Ibarat seperti itu. Tapi kalau nggak tahu menggunakan garpu dan sendok ya bisa jadi kacau, rebutan. Padahal kalau digunakan kombinasi, mereka saling melengkapi. Sebenarnya perbedaan suami istri itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling bertengkar, bukan untuk saling menyalahkan, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling merasa lebih baik. Itu jadi masalah, jadi pertengkaran. Sehingga kita harus
menghadapi perbedaan itu dengan bijaksana. Makanya banyak jatuh bangun dalam hubungan. Jatuh bangun. Saya ajak, ayo berjuang ya, berjuang. Mana lagi kita juga nggak ada model keluarga yang teladan. Banyak dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, ayah ibu kita nggak jadi teladan kadangkala. Ada mungkin teladan tapi nggak seperti yang kita harapkan. Jujurnya, ya saya bisa katakan 80%. Mungkin bisa lebih. Banyak keluarga itu tidak memberi teladan. Ayah ibu tidak memberi teladan kepada anak-anak. Ayah ibu juga tidak dapat teladan dari kakek nenek. Jadi model pernikahan kakek nenek, opung doli opung boru turun kepada bapak mama. Bapak mama turun kepada anak, turun ke cucu. Nah, bagi mereka yang belajar, mereka kan pintar. Belajar sama kayak seperti orang belajar jalan kan umur-umur, ada orang udah umur 10 bulan mulai merangkak, setahun dia mulai bisa jalan pelan-pelan, jatuh, bangun. Biasa itu. Begitu pernikahan itu, mendidik anak juga begitu. Gak ada orang yang langsung bagus sekali mendidik anak. Saya juga pernah gagal tapi saya bangkit lagi. Amsal katakan orang benar itu jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Jadi jangan putus asa. Saya juga pernah jatuh terhadap kebencian kepada istri saya. Istri saya juga pernah benci kepada saya. Jadi hubungan kami pernah drop, jatuh. Bahkan sudah berujung mau bercerai. Tetapi kami dua belajar, evaluasi diri, perbaiki. Sehingga perjuangan itu tidak sia-sia. Dan jatuh lagi, bangkit lagi sampai lebih stabil. Ya puji Tuhan sekarang jauh lebih stabil. Tidak sempurna tapi jauh lebih stabil. Saya berdoa, ayo sama-sama kita belajar ya. Mana lagi juga iblis tidak kepingin keluarga rukun damai. Ingat itu ya, ketika kalian rukun damai itu iblis gak suka. Iblis akan menyerang setiap pernikahan, setiap rumah tangga, keluarga-keluarga. Termasuk pendeta sekalipun kayak saya. Istri saya sekolah teologi, kami ambil S2, teologi, misiologi, saya juga ambil. Kami sama-sama menyelesaikan perkuliahan tapi kami juga cekcok berantem. Kenapa? Iblis gak suka. Pasti dia akan cari celah. Yang mana bisa dimasukinya? Apakah dari ayah, dari suami, atau dari istri? Atau dari anak-anak? Atau dari ipar? Atau keluarga mertua? Jadi iblis itu mencari celah. Makanya Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, jangan beri kesempatan. Jadi iblis juga berperan. Memang dia menginginkan setiap orang dicurinya, dibunuhnya, dibinasakannya keluarga demi keluarga. Jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Efesus 6 ayat 10, 11, 12 jelas itu dikatakan. Musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi istrimu bukan musuhmu. Suamimu bukan musuhmu, itu sekutumu. Keluarga mertuamu bukan musuhmu. Ini kan banyak menantu bermusuhan dengan keluarga mertua. Rugi. Memang itu gak mudah. Tetapi bisa kita jadi sekutu yang kuat. Jadikan keluarga mertuamu itu sekutumu. Belajar. Dalam kitab Roma dan kitab Ibrani katakan, berusahalah hidup damai. Berusahalah bersatu. Jadi kalau kita mau rukun damai itu gak ada yang namanya doa saja. Doa itu kekuatan utama Tuhan. Tapi berusaha juga penting. Membangun komunikasi yang baik. Jangan diam-diaman dengan keluarga mertua ya. Jangan. Minta hikmat dari Roh Kudus. Bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus aku mau baikan dengan keluarga mertua. Doakan tiap hari. Aku mau saling mengampuni. Aku mau kami berdamai. Pasti dibuka Tuhan. Pasti dikasih Tuhan jalan. Nah sering sekali keluarga mertua, keluarga besarnya dengan menantu beku. Dan saling merasa benar. Iblis masuk, habis. Mana lagi keluarga mertua mendukung anaknya, habis. Setiap keluarga mertua terlalu intervensi, terlalu masuk kepada rumah tangga anaknya. Rumah tangga anaknya habis. Ada batas, karena pernikahan itu udah satu negara. Ibarat satu negara lah kalau saya bayangkan. Gak boleh sembarangan masuk. Ngasih masukan boleh, pandangan boleh, keputusan tidak. Tapi banyak yang saya jumpai,
terlalu masuk intervensinya. Ya, terlalu masuk, hati-hati. Jangan, biarkan mereka dewasa. Nah, kalau mereka minta masukan, mereka minta pandangan, silakan kasih. Masukan pandangan boleh. Nah, saya jumpai ada banyak hancurnya pernikahan karena masuknya keluarga-keluarga mertua. Mertua yang terlalu dalam mencampuri dan membela anaknya. Kalau sudah membela anaknya tidak lagi melihat kebenaran, bahaya. Apalagi ada keluarga mertua yang menginginkan perceraian. Nah ini, aku juga bingung lah teman-teman ya, keluarga-keluargaku yang di YouTube, Facebook. Saya juga geleng kepala melihat ada mertua menginginkan perceraian anaknya. Saya nggak mengerti. Sudah tua, masih dipakai iblis untuk menginginkan perceraian anaknya. Saya banyak jumpai ini. Harusnya mertua itu berjuang mempersatukan. Walaupun ada perselingkuhan, perzinahan, gak boleh bercerai. Sampai kematian memisahkan. Saudara, bukan berarti kalau udah berzina pasangan, oh dia ada ayatnya. Oh jangan tafsir begitu. Tafsirnya tidak begitu, bukan setiap berzina langsung kita bisa menikah lagi. Kalau masa itu, masa Yahudi pada masa itu orang berzina dirajam batu, ya mati. Sehingga mereka bisa menikah lagi karena mati. Kematian yang bisa membuat orang bisa menikah kembali. Kalau saya sendiri pun menganjurkan kepada ibu-ibu, kalau udah engkau punya anak 3 atau anak 4, kalau engkau melihat suamimu pergi dengan perempuan lain atau saya katakan suami sudah meninggal dunia, kalau saya sih katakan betul meninggal dunia kita boleh, tapi kalau bisa besarkan ajalah anak-anakmu, fokus sehingga kasihmu itu penuh untuk anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu bisa jadi orang yang hebat luar biasa. Nah, bagaimanakah kita membangun hubungan yang kuat? Bagaimana kita membangun hubungan yang sudah jatuh, yang sudah hancur, yang sudah broken? Ingat, bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Artinya engkau yang lagi banyak merasa kegagalan, kesalahan, keputusasaan, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Kehadiran Tuhan Yesus memberikan engkau semangat baru, kekuatan baru, sukacita baru. Ya, saudara, yang pertama saya sudah khotbahkan yang berapa hari lalu, lihat di YouTube. Saya katakan mengasihi Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Ya, keluarga, Yosua 24 ayat 15 dikatakan B. Tetapi aku dan seisi rumahku menyembah Allah yang hidup. Saudara, Yosua mengambil satu tekad bersama keluarganya. Mereka mengasihi Tuhan. Jadi begini, kalau seseorang mengasihi Tuhan, buktinya dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 bilang begini. Seseorang yang berkata mengasihi Tuhan, tapi benci dengan saudara yang dilihatnya, dia adalah pendusta. Seseorang yang berkata mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya, tapi dia berkata mengasihi, tetapi dia tidak mengasihi orang yang dilihatnya. Saya ulangi, seseorang yang berkata mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya, kan Tuhan tidak kelihatan karena dia roh. Tapi benci dengan orang yang dilihatnya, dia adalah pendusta. Jadi mana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tapi benci dengan pasangan, benci dengan anak-anak, benci dengan keluarga mertua. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu seperti salib. Ada vertikal, mengasihi Tuhan yang pertama. Yang horizontal, mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Maka saya mengajak semua ibu dan bapak, ayo bawa keluargamu mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dimampukan Tuhan mengasihi sesama. Jadi kalau ada orang berkata, wah aku mengasihi Tuhan, aku rajin ibadah, aku rajin berdoa, rajin menolong orang. Tapi dia benci dengan sesamanya. Yaitu ada orang yang dibencinya, katakanlah keluarga mertua atau suami. Itu tidak benar. Yang benar itu orang yang mengasihi Tuhan,
Dia harus membuktikan dirinya, mengasihi sesamanya. Dimulai dari siapa? Pasangan. Tapi kan Pak Pendeta, pasanganku berselingkuh, pasanganku berzina, pasanganku memukul aku, pasanganku pemabuk, penjudi, pemain wanita. Atau istriku lari dengan laki-laki lain. Dia juga pergi berzina dengan laki-laki lain. Justru saat engkau disakiti itulah kasih itu berperan. Kenapa Tuhan kasih, kita kasih? Sebenarnya ingat ya, Allah itu kasih. Jadi kalau dalam dirimu ada Allah, ada kasih. Jadi kenapa Tuhan kasih, kita kasih itu? Karena dia tahu suatu waktu kita disakiti. Suatu waktu kita pasti disakiti. Siapa yang menyakiti kita? Orang yang dekat dengan kita. Makanya ada orang bilang, hati-hati kau ditikam dari belakang. Ditikam oleh siapa? Orang yang dekat. Orang yang dekat itu yang bisa menikam. Contoh, kalau saya dengan ibu di Siantar nonton ini, YouTube, Facebook. Atau katakan di Makassar. Atau di Manado, banyak sekali ini keluarga-keluargaku ya. Saya sudah punya keluarga di Tangerang, Jakarta, di berbagai tempat sudah keluargaku di Malaysia. Bahkan ada yang di Amerika yang menonton, puji Tuhan. Saya katakan kalau saya jauh dengan kalian, saya nggak bisa, payah menyakiti kalian dengan jauh. Apalagi menikam itu kan lambang orang yang dekat-dekatan yang bisa menikam. Artinya apa? Orang yang dekat itu yang bisa menyakitimu, itu maksudnya. Siapa yang paling dekat denganmu istri? Ya suami. Ya lucu aja ya kalau ada suami orang menyakitimu. Ada apa ceritanya? Kalau engkau bilang ke saya, Pak Pendeta aku sakit hati dengan suami orang lain. Ya saya aneh aja. Kok bisa sakit hati kau dengan suami orang lain? Ada apa ceritamu? Adakah sesuatu hubungan yang lebih? Tapi kalau ibu bilang sama saya, Pak Pendeta aku sakit hati dengan suamiku. Saya sih maklum. Maklum bukan berarti membenarkan ya. Memang yang dekat-dekat itu bisa saling menyakiti. Yang paling menyakitkan itu orang yang dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita. Nah, ketika dia menyakitimu, ada kasih Tuhan. Yang memampukan engkau mengampuni dia. Yang memampukan engkau menerima dia apa adanya. Makanya pegang firman Allah. Kasih Tuhan. Kalau engkau hidup dalam Allah, engkau hidup dalam kasih. Kasih yang sempurna. Nah saudara yang saya kasihi, saya ajak yang kedua ya. Yang kedua adalah keluarga yang saling mengampuni. Keluarga yang saling mengampuni. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini jelas dikatakan saling mengampuni. Wow, bahkan dikatakan di sini adalah hidup dengan ramah, penuh kasih mesra. Indah ya kalau suami istri itu penuh kemesraan. Wow, kalau saya mesra-mesra dengan istri saya, anak-anakku senang. Kalau saya berantem sama istri saya, anakku ketakutan, trauma. Bahkan gak berani menikah karena kami saling kasar, saling menjatuhkan. Makanya ada anak-anak korban trauma gak berani menikah. Karena papa mamanya mempertontonkan pernikahan yang mengerikan. Berantem, saling menyakiti. Saudara, dikatakan di sini saling mengampuni. Saya sedih ya banyak orang yang bercerai. Tapi bagi saya, kalau engkau sudah bercerai, saya tidak akan pernah menghakimimu. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan bagi saya. Asal engkau mau kembali ke Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadikanlah seluruh kegagalan jadi pembelajaran. Saya hanya sedih. Kalau dulu kan kita dikenal orang Kristen itu jarang bercerai. Kalau sekarang kita harus ngaku. Kata jarang itu udah gak bisa lagi dipertahankan. Karena bukti, fakta bahwa perceraian bagi keluarga Kristen itu sudah terjadi. Ini yang saya sedihkan. Dan saya sekarang ini di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube saya terus menyampaikan supaya
banyak pasangan-pasangan baru mempertahankan pernikahan mereka. Saya tidak menghakimi yang sudah bercerai. Selalu akan ada kasih karunia, pemulihan dan pengampunan bagi saudara. Tapi bagi saudara yang baru menikah atau yang sedang menikah, ada konflik, ada pertengkaran. Saya berjuang. Bagi anak-anak muda, anak-anak gadis yang mau menikah, saya kasih mereka masukan yang kuat. Sebagaimana kitab Maleakhi katakan, tidak boleh ada perceraian. Dalam pertengkaran, tidak boleh ada kata aku menyesal menikah dengan engkau. Tidak boleh ada kata kita pisah. Lebih baik aku bercerai. Jangan ancam-ancam pasanganmu. Bukan pasanganmu yang jadi masalah di situ. Iblis yang akan ambil perkataanmu. Dan membuahi kalimatmu. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi perkataan itu seperti biji yang ditanam, itu yang tumbuh. Kalau terus berkata, lebih baik kita pisah. Lama-lama kau pikirkan kata pisah. Lama-lama terpikir sama mantan-mantan pacarmu. Pacar SMA, pacar kuliah. Dan lama-lama didatangkan iblis kepadamu. Orang yang datang kepadamu seperti yang kau anggap itu orang yang tepat. Melampiaskan amarahmu. Atau merasakan melampiaskan kekesalanmu kepada yang seharusnya ke suami. Yang kau pergi dengan laki-laki lain. Pergi dengan perempuan lain. Jangan pernah sedetik pun berpikir pisah. Buang jauh-jauh. Ingat, orang Kristen itu dasarnya adalah covenant. Perjanjian setia sampai maut memisahkan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai kematian memisahkan. Pertahankan ya Bu, pertahankan ya Pak. Kalaupun ada yang bertarak saat ini pisah-pisah rumah karena situasi, ya saya bisa maklumi, tapi jangan lama-lama. Segera bersatu, berdoa, minta kuasa Roh Kudus memulihkan hubungan kalian. Karena kalau berpisah-pisah gitu, makin parah nanti. Seperti Alkitab katakan Efesus, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai berminggu, berbulan. Nanti makin jauh kalian. Dan iblis masuk, dan ada orang ketiga yang memasuki pernikahan kalian. Itu lebih bahaya. Cepat saling mengampuni. Jadi saya bisa bilang begini, sebenarnya kalau mereka saling mengampuni, mereka tidak perlu bercerai. Bahkan gak perlu pengadilan. Tapi karena mereka merasa benar, mereka merasa tersakitin, sehingga mereka berkata, sampai mati aku tidak mengampuni. Itu, ingat mengampuni itu pekerjaan Roh Kudus dan berdasarkan keputusanmu. Contoh begini, kalau saya disakiti istri, saya katakan aku tidak mau mengampunimu. Tidak akan pernah terjadi pengampunan. Karena saya sudah putuskan, aku tidak mau mengampunimu. Ingat ya, kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampunimu. Jangan lupa itu. Alkitab udah bilang begitu, doa Bapa kami. Ampunilah kami Bapa seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu artinya, seperti kami tidak mengampuni orang lain, demikian juga engkau tidak mengampuni aku. Jadi orang yang tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni. Jangan sampai kena ayat itu samamu, Ibu, Bapak. Mengampuni. Jadi ketika saya putuskan aku gak mau mengampuni istriku, Roh Kudus gak bekerja. Nah katakanlah ketika aku sangat disakiti istriku, aku gak kuat untuk mengampuni dia, betul. Saya pernah begitu. Tapi saya bisa katakan, Tuhan aku mau mengampuni dia, tapi aku gak kuat. Beri aku kekuatan, beri aku pertolongan, kemampuan, karena terlalu sakit yang kurasakan. Nah itu doamu Ibu, itu doamu Bapak. Engkau sakit sekali. Kalau pasanganmu berselingkuh, yang sakit itu kadang mental kita. Membayangkan pasangan itu sekamar dengan, katakanlah seorang istri sekamar dengan laki-laki lain. Seorang suami sekamar dengan perempuan lain. Itu memang mental dimakan. Mental dimakan, membayangkannya aja kita udah betul-betul down. Maka jangan bayang-bayangkan lah, gak usah bayang-bayangkan. Kalaupun udah terjadi mereka melakukan hubungan fisik, ya udah gak usah bayangkan. Bayangkan aja kata
Alkitab. Bayangkan yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Bayangkan suamimu kembali, istrimu kembali. Jadi pikiranmu itu setting dengan firman Tuhan yang baik-baik aja. Walaupun faktanya mungkin mereka yang buruk mereka lakukan. Bayangkan yang baik-baik. Karena ada kuasa imajinasi, hati-hati imajinasimu. Kuasa perkataan, kuasa pikiran, kuasa imajinasi. Oleh karena itu saya mengatakan sama saudara, ayo saling mengampuni. Ya, demikian juga kalau anak-anakmu ada salah, ampunilah anak-anakmu. Kita hidup penuh dengan kekurangan. Kita dari keluarga yang tidak sempurna. Kita hidup di dunia yang berdosa. Kita hidup dengan banyak persoalan, banyak keterbatasan. Jadi wajar bisa terjadi kesalahan, kekurangan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Sebagaimana Tuhan mengampunimu, dikatakan Efesus 4 ayat 32. Sebagaimana Tuhan mengampunimu, demikianlah engkau mengampuni sesamamu. Saya mengajak Bapak Ibu, kalau engkau berkata aku gak bisa mengampuni, aku berdoa ya. Dari sini aku berdoakan Tuhan Yesus mampukan mereka mengampuni. Tuhan Yesus jamah hati istri-istri yang tersakiti. Tuhan Yesus jamah suami-suami yang tersakiti. Tuhan Yesus jamah anak-anak yang tersakiti sama orang tuanya. Tuhan Yesus jamah hati-hati menantu yang tersakiti sama mertuanya. Tuhan Yesus jamah hati mertua yang tersakiti oleh menantunya. Dalam Tuhan Yesus keluarga kalian saling mengampuni. Ingatlah sebagaimana Tuhan mengampunimu, begitulah kita mengampuni sesama. Ingatlah kita pun punya banyak kesalahan, ada balok di mata kita. Itu artinya banyak kekurangan, banyak kesalahan kita. Tapi kenapa kita menghakimi orang yang selumbar di matanya, kesalahannya yang sedikit. Di hadapan Tuhan kita ini orang berdosa, banyak kekurangan kesalahan. Saya sadar, saya diampuni Tuhan dengan banyak kesalahan. Cobalah bayangkan kesalahanmu gitu banyak. Berapa tahun Bapak Ibu hidup banyak kesalahan, bangun pagi, malam mau tidur. Banyak sudah kita lakukan dosa, kesalahan-kesalahan. Tapi Tuhan katakan, kasih Tuhan sempurna mengampuni kita. Sebagaimana kasih Tuhan sempurna mengampuni kita, demikianlah saudara mengampuni. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih Tuhan Yesus, kasih agape, kasih itulah yang mengikat keluarga, anggota keluarga. Baik dengan keluarga mertua, kalau ada kasih agape, kalau ada kasih Kristus, berat-beratnya kalian pernah bertengkar akan pulih kembali. Tidak ada, apalagi dengan keluarga mertua tentu banyak perbedaan, banyak salah mengerti. Iblis ambil peran menjatuhkan untuk mengacaukan hubungan dengan keluarga mertua. Tapi kalau ada kasih Kristus, itu akan membawa pemulihan. Makanya sering-sering buat ibadah dengan keluarga mertua. Saat ibadah itu akan ada jamahan-jamahan kasih Tuhan. Kasih itu mengikat hubungan suami istri. Sekuat-kuatnya persoalan kalian, seberat-beratnya pernikahan, masalah pernikahan tidak akan roboh. Kalian akan tetap kuat. Kenapa? Karena diikat oleh kasih yang sempurna. Kasih Kristus. Oh, saya berdoa bagi engkau Bapak Ibu. Jangan biarkan kegoncangan rumah tanggamu membuat rumah tanggamu roboh. Jangan, kasihan anak-anakmu. Kasihan. Perceraian itu yang paling sakit itu anak-anak. Dan mereka berpotensi bisa mengulangi video yang pernah mereka tonton. Perbaiki, kejar ketertinggalanmu Bapak Ibu. Saya pun begitu, pernah gagal, pernah salah. Saya mau mengejar ketertinggalan saya. Saya belajar, saya mau rendah hati, saya mau sabar. Saya tidak mau melawan istri saya merepet-repet. Saya mengasihi dia, untuk apa melawan istri? Untuk apa melawan suami? Ayolah, kasih itu menyempurnakan hubungan. Enak makan di rumah itu bukan karena makanannya mahal. Tapi kalau hubungan indah dalam rumah tangga itu, papa, mama, anak-anak hubungan baik. Menantu, mertua hubungan baik. Makan rujak jadi enak. Makan pecel jadi enak. Makan-makan sederhana jadi enak. Ini mahal makanan tapi hubungan rusak. Rumahmu kayak neraka. Enggak cakapan,
Mana lagi pura-pura baik, drama-dramaan, munafik-munafikan. Ingat Roma 12 ayat 9. Kasih Allah itu tidak berpura-pura. Tidak boleh berpura-pura. Saya berdoa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mari dijamah Tuhan ya. Saudara, kalau engkau punya kasih Kristus, maka dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kalau Bapak Ibu punya kasih Kristus, maka ciri-cirinya yang pertama itu dikatakan adalah Bapak Ibu menjadi orang yang sabar. Orang yang punya kasih Kristus itu dia akan menjadi orang sabar. Kasih Kristus, kasih itu sabar. Jadi kalau dalam diri Bapak Ibu ada kasih Kristus, Ibu akan sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesesakan, sabar dalam menghadapi suami, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi anak-anakmu, sabar menghadapi keluarga mertua, sabar menghadapi penggosip, pempitnah yang begitu banyak bertebaran di dunia ini. Fitnah, gosip, bully. Sabar, sabar. Kekuatanmu sabar itu dari Roh Kudus. Roh Kudus memampukan engkau sabar. Roh Kudus memampukan engkau sabar. Itu doa saya ya Bapak Ibu, sabar. Nah, orang yang punya kasih Kristus, ia dikatakan murah hati. Murah hati, murah memberi, murah senyum, murah mengampuni. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau orang punya kasih Kristus, dia tidak mau mengganggu pasangan orang. Ini saya heran lah. Anak gadis yang diganggu suami orang. Yang ada lagi istri yang diganggu suami orang. Saya jumpai kasus istri mengganggu suami orang, suami mengganggu istri orang. Udah zaman gila memang zaman sekarang ini. Aduh, anak gadis kau ganggu suami orang. Waduh, saya tegas masalah ini. Kalau sesuatu kau mulai dengan mencuri pasangan orang lain, kau berhadapan dengan Tuhan. Kembalikan, biar mereka bisa dipulihkan. Saya melihat pernikahan sekarang ini, aduh sangat menyedihkan. Mana lagi pernikahan sejenis ada. Orang suka laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka dengan perempuan. Kenapa itu? Karena keluarga broken. Keluarga hancur. Ayah gak berfungsi, ibu gak berfungsi. Terlebih ayah. Ayah itu menjadi standar rumah tangga, sumber. Ada ayah gak berfungsi, gak pernah mendoakan anak, gak pernah memeluk anak, gak pernah memuji anak. Yang taunya itu marah, mukul, judi, main perempuan. Waduh, saya jumpai banyak laki-laki kewanita-wanitaan. Wanita kelaki-lakian. Sehingga mereka tumbuh kembang abnormal. Emosi mereka sakit. Kan sakit itu senang dengan sejenis. Saya berdoa. Bapak Ibu, ayo mari sama-sama kita bangkit. Saya dukung dalam doa. Ingat, bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Sebagaimanapun keadaan rumit berat hidupmu, ada Tuhan Yesus yang memberikan engkau solusi, kekuatan baru, sukacita dan kemenangan yang daripada Allah. Ya, saudara, kalau orang yang dalam Kristus, dia pakaiannya sopan, cara duduk sopan, ngomongnya sopan, etikanya sopan. Anak-anak gadis ajari Bu ya. Ajari Bu anak-anak gadis pakaiannya bagus. Anak-anakmu dari kecil pakaiannya sopan. Lihat sekarang orang di mall di mana-mana pakaian sudah seksi. Pakaian-pakaian yang minim yang sehingga memperlihatkan hal-hal yang sensitif, yang tidak perlu. Saya bingung. Makanya enggak heran banyak pemerkosaan. Banyak orang melakukan seks sebelum menikah. Itu berbahaya. Ya, ajari putrimu, putramu. Jangan pernah melakukan seks sebelum diberkati. Itu prinsip Alkitab. Kalau sudah dilakukan itu, maka mereka masuk dalam persoalan yang sangat rumit dalam pernikahan. Tuhan mengampuni, betul. Tapi kerumitan akan dihadapi dia. Ya, gak gampang akibatnya. Gak gampang. Jaga putra-putrimu. Tanamkan takut Tuhan. Tanamkan firman, tanamkan iman kepada mereka. Kasih itu dikatakan adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Jadi orang yang punya kasih ya ibu tidak pemarah. Kalau ibu punya kasih, saya punya kasih.
saya tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini penting. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kayak manapun masalah yang dilakukan oleh pasanganmu, menyakitimu, atau orang lain yang menyakitimu, jangan simpan kesalahan orang lain. Kalau ibu ada dalam kasih Kristus, bapak dalam kasih Kristus, bapak ibu dimampukan Roh Kudus. Ingat ya, mengampuni adalah pekerjaan Roh Kudus lewat keputusan kita. Ketika ibu beri keputusan mau mengampuni, Roh Kudus memampukan ibu. Sehingga tidak ada tinggal sakit hati di hati ibu terhadap pasanganmu, terhadap orang yang menyakiti engkau. Ya, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian dikatakan kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Kasih, ini terakhir ya, menutupi segala sesuatu. Jadi kalau ada kekurangan pasanganmu, jangan ceritakan kemana-mana. Kecuali karena minta doa ke pendeta, atau konseling kepada bapak ibu, keluarga mertua. Tapi kalau kepada orang-orang, apalagi ibu-ibu yang gak perlu kau ceritakan, diceritakannya kemana-mana nanti habis. Rumah tanggamu jadi buah bibir semua orang. Ada saya jumpai pasangan yang sangat-sangat salah. Mereka menceritakan pasangan mereka, bahkan tentang tempat tidur mereka. Hubungan seks suami istri itu kan sangat privacy. Jangan ceritakan hal-hal yang privacy. Jangan. Masalah-masalahmu jangan ceritakan kepada orang. Mulut orang banyak bocor, banyak ember. Ya, jangan Bu. Ceritakan ke Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di sini, kasih itu menutupi segala sesuatu. Bawa ke Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memulihkan. Kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya Bu, walaupun ada masalahmu yang berat, percaya masih ada mujizat dalam pernikahanmu. Ada mujizat dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati saudara. Kasih itu dikatakan adalah mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Meskipun engkau lagi susah, lagi banyak sepertinya persoalan, tidak ada jalan keluar, tapi jangan sampai hilang pengharapan. Ini pesan saya. Jangan hilang pengharapanmu. Kalau hilang pengharapanmu, habis hidupmu. Habis Bapak Ibu. Kalau hilang pengharapan saya, habis hidup saya. Jangan, ya, jangan hilang imanmu, jangan hilang pengharapanmu, jangan hilang kasihmu. Masih ada Tuhan. Percaya. Dan kalau engkau punya kasih Kristus, dikatakan ayat yang ke-7, 7 bagian C, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Kristus yang ada pada Bapak Ibu membuat Bapak Ibu sabar menanggung segala sesuatu. Di akhir pertemuan saya ini, sabar ya Ibu, sabar ya Pak. Bapak Ibu selalu tanya ke saya, sampai kapan Pak Pendeta aku mengalami kesulitan ini. Saya yang katakan, Pengkhotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Sabar ya, apa yang Bapak Ibu tabur akan Bapak Ibu tuai. Tabur terus kebaikan kepada pasanganmu, kepada keluarga mertuamu, kepada anak-anakmu, kepada dirimu juga tabur kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Isi kolom-kolom topik-topik doa, kami akan mendoakannya. Ya, sembari Ibu bisa menuliskannya, kami akan mendoakannya di Menara Doa dan sekarang ini juga. Kalau mau hubungi saya di 0811 63 73 47. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami bawa penyembahan. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Katakan bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang ada di sosial media. Mereka yang sedang mengalami konflik dalam berumah tangga, hubungan yang tidak baik. Hamba-Mu berdoa terjadi mujizat dalam hubungan mereka, sehingga hubungan mereka tersambung kembali. Hubungan kembali terjadi Tuhan. Hubungan yang baik, hubungan yang rukun damai. Masih ada mujizat. Sebagaimana Engkau pernah melakukan mujizat pertama, air menjadi anggur. Kami berdoa, mujizat dalam pernikahan demi pernikahan terjadi. Dalam keluarga demi keluarga, hubungan orang tua yang retak dengan anak-anak, hubungan menantu dengan mertua yang retak, hamba-Mu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, hubungan dipulihkan. Keluar ada pasangan-pasangan yang pergi dengan pasangan lain, pergi dengan perempuan lain, seorang suami, seorang istri pergi dengan laki-laki lain. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memulihkan pernikahan. Engkau menyatukan kembali apa yang pernah dipersatukan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan pernikahan, hubungan pernikahan pulih, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Kami berdoa kuasa-Mu sempurna Tuhan, melawat pernikahan demi pernikahan. Terima kasih Bapa. Lawatlah, buatlah hati mereka rendah hati Tuhan, mau saling mengampuni, mau saling menerima, saling mengasihi, berkomunikasi dengan baik. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat mujizat bukan hanya di kesembuhan, tapi dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Mereka yang lagi sakit di rumah, sakit di rumah sakit, mereka sedang berobat. Hamba-Mu berdoa, urapilah obat-obat yang mereka makan menjadi kesembuhan bagi mereka. Atau mereka belum makan obat, biarlah mujizat kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka. Urapi juga Tuhan dokter dan rumah sakit yang mereka kunjungi. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa kesembuhan. Mengalirlah kesembuhan. Mengalirlah kuasa kesembuhan. Mengalirlah kuasa kesembuhan. Mengalirlah oleh bilur-bilur-Mu. Sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Beri mereka semangat, iman dan pengharapan. Kami berdoa Tuhan, buat mereka yang sedang meminta doa di bidang keuangan supaya ada pemulihan, pekerjaan, penjualan tanah, asuransi yang perlu dicairkan. Ada banyak topi-topi doa yang masuk ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhanlah yang menjamah semua apa yang mereka butuhkan. Terlebih ajarilah mereka mengelola keuangan yang baik. Mengatur keuangan masuk dan keluar. Mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan dengan benar dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah semua keluarga dalam keuangan mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati mereka. Beri mereka hikmat. Pembeli-pembeli yang tepat. Pembeli tanah, pembeli rumah yang sedang mau menjual rumah, Tuhan tolong mereka. Anak-anak mereka yang butuh pekerjaan, Engkau Tuhan tolong. Anak-anak mereka yang sedang membutuhkan jawaban jodoh, Tuhan yang menyediakan kepada mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua topi-topi doa kami ini. Kami percaya Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Topi-topi doa yang belum kami sampaikan, masih banyak lagi. Kami akan doakan di menara doa berikutnya Tuhan.
Kiranya Engkau yang memberkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus sama mau berdoa yang menyakit asam lambung Tuhan. Yang sangat berat mungkin asam lambung mereka. GERD. Sehingga ada kecemasan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ketenangan, kesembuhan, pemulihan bagimu. Ada kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu yang saya kasih, sampai ketemu di waktu yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Mari sama-sama kita angkat pujian. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Ayo gandeng tangan pasangan. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Shalom, sampai ketemu, bye-bye, God bless you.